Selamat pagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar jelas? Terdengar, Bu. Terdengar, Bu. Terdengar, Bu.
Hari ini kita ketemu di kelas TI 1A. Bu. Oke. Iya, TI Bu. 1A bukan apa ya? ...21 mahasiswa bukan? Ada 23 mahasiswa, Bu. 23, Bu. 23. 23, Bu. Ya, silakan presensi dulu di e-learning, masuk e-learning, kemudian enroll mahasiswa, kemudian submit attendance untuk yang mata kuliah praktikum basis data. Ada yang sudah, ada yang belum. Bagi yang belum, Risna Berti Sundari, Rohma Dwi Yuniar, Arvin Paundra Ardana, Oni Pradini Saprudin, Pratama Putra, Stanley Reynaldo Gracius. Itu yang belum, baru 13, silakan. Maaf, Bu, mau apa? Konfirmasi kalau e-learning hari Senin saya nggak bisa absen loh, Bu. Kenapa? Iya, Nggak tahu saya di tulisannya itu ya enroll gitu. Kalau hari Senin nggak bisa. Saya kirim screenshot-nya di grup nih, Bu. Ya, boleh. Siapa aja yuk, nanti saya presensikan lewat saya. Di grup dulu. Siapa saja? Satu-satu. Siapa? Pratama Putra, Bu. Pratama Putra. Oke, sudah. Terus siapa lagi? Muhammad Putra Yuda Agustian, Bu. Stanley. Oke, sudah. Stanley. Terus? Muhammad Putra Yuda Agustian, Bu. Muhammad siapa? Muhammad Putra Yuda Agustian. Belum masuk. Namanya belum muncul. Login dulu aja, Mas. Udah, Bu. Cuman di sini nggak bisa absen. Sama kayak Mas Pam. Kalau Pratama Putra namanya udah muncul, jadi sudah saya absenkan. Stanley juga sudah saya absenkan. Kalau namamu tuh malah nggak ada. Yang baru masuk 13 saja ini. Sambil... Saya Nur Arifin, Bu. Siapa? Nur Arifin. Nggak ada juga. Saya Oni, Bu. Sudah masuk enroll, Bu. Ya. Oni sudah, Oni. Saya, Bu. Arvin Gondra, Bu. Oni sudah. Oni mana Oni? Oh ya, Oni sudah. Muhammad Putra Yuda Agustian tadi ya? Iya, betul, Ibu. Ya, sudah. Terus siapa lagi? Sultan Saya, Bu. Ramadan, Bu. Satu-satu. Siapa? Firman Nurul Hidayat ada? Iya Bu, iya sama Bu, belum nggak bisa absen. Siapa namanya? Firman Nurul Hidayat. Firman Nurul Hidayat. Ya. Firman Nurul Hidayat sudah. Arvin Paundra Ardana ada? Saya, Bu. Saya nggak bisa absen, Bu, di e-learning, Bu. Ya, sudah saya absenkan. Sultoni Ramadan ada? Tidak ada, Bu. Oke. Sukmah Tidak ada di e-learning. Umairoh Kamelia ada? Ada, Bu, ada. Oke. Terus Halo, Bu. Sultan Ya. Ramadan, Bu. Ada maksudnya. Sultoni Ramadan ada? Ada, Bu. Namanya silakan diganti sesuai dengan nama teman-teman ya, nama yang di Zoom. Kemudian Sudah, Bu. ya. Maulida Dani Fatusuna ada? Ada, Bu. Oke. Bintang Cahyo Atala ada? Bintang Cahyo? Mohon maaf Bu, Bintang Cahyo belum hadir. Katanya download APK-nya dulu.
download Oke. aplikasinya. Oke. Belum saya presensi ya. Risna Berti Sundari ada? Bu. Ada, Bu. Oke. Oke. Nur Arifin ada? Nur Arifin? Nur Arifin ada, Bu. Oke. Nur Arifin ada ya? Aula Rijal Al-Mumtaz ada? Hadir, Bu. Oke. Berarti yang belum cuma Mas Risna Berti Sundari. Siapa tadi? Bintang Cahyo ya? Iya, Bu. Risna ada, Bu. Oke. Oke, saya tunggu Mas Bintang ya. Oke, teman-teman. Sebelum saya mulai perkuliahan pada pagi hari ini, saya akan jelaskan sedikit tentang kontrak kuliah kita. Saya izin share screen. Untuk kelas TI 1A, mahasiswa yang luar kota ada? Saya, Bu. Ada, Dari Bu. mana, Ada, Mbak? Bu. Saya, Ada. Bu. Saya dari Bogor, Bu. Terus, ada lagi yang lain? Saya Bu. dari Kuningan, Jawa Barat. Ada, Bu. Mbak Dari Anis Ajibat. Nurul Azahra dari mana? Dari Kuningan, Jawa Barat, Bu. Oke, Mbak Risna Berti, Dari Aji Barang, Bu. Aji Barang. Kira-kira kalau ke kampus bisa nggak? Bisa, Bu. Yang di Kuningan bisa? Bisa, Bu. Kebetulan ini udah di Cilacap juga sih, Bu. Oh, udah di Cilacap. Oke. Yang masih stay di luar Cilacap? Saya, Bu. Saya, Ada, Bu. Bu. Mbak Saya, Rizky Bu. Ananda di Bogor? Saya cowok, Bu. Saya di Tangerang. Oh, di Tangerang. Terus siapa lagi? Saya Saya, dari Bu. Bogor, Bu. Masih di Bogor sekarang. Mbak Salma Aziza masih di Bogor. Oke. Terus Saya masih di Ciamis, Bu. Mas Oni Pradini masih di Ciamis. Terus Saya masih di Kebumen, Bu. Mbak Nuri Fajriani di Kebumen. Terus Saya, Bu. Saya Di Bekasi. di Aji Barang, Bu. di Aji Barang di Bekasi. Oh, rata-rata memang luar kota ya. Gini teman-teman, kalau memang besok memungkinkan waktunya dan lab-nya, karena kemarin ada beberapa kelas TI 1B dan D itu mereka menghendaki untuk kuliah secara offline gitu ya. Cuma kalau memang mereka karena kesulitan di beberapa materi saya, kemudian saya memperbolehkan mereka untuk perkuliahan offline, tapi dengan catatan ada surat kesediaan orang tua yang bermaterai bahwa telah bersedia atau mengizinkan teman-teman semua untuk hadir di kampus mengikuti perkuliahan secara tatap muka. Hanya saja kemarin memang sudah mau dilakukan, kemudian dari laborannya itu tiba-tiba kan kita memang udah rencana hari Senin ini kita mau ketemu secara offline untuk kelas TI 1B kalau enggak D. Tapi ternyata laboran sistem informasi yang memang ada software yang saya pakai untuk praktikum basis data ini, Mas Wiono namanya. Mas Wiono itu dia bilang ternyata di lab SI itu ada plafon yang mau jatuh, jadinya dia sudah lapor UP3, tapi mungkin hari ini sudah ditindaklanjuti. Akhirnya saya hari ini nggak bisa tatap muka dengan kelas TI 1B kalau nggak D. Rencananya saya memang tatap muka dengan teknis separuh-separuh. Jadi separuh
di jam berapa sampai jam berapa, separuh di jam berapa sampai jam berapa gitu. Tapi ternyata nggak jadi. Barangkali nanti di kelas TI 1A ini, semoga saja sih semuanya bisa mengikuti mata kuliah saya, termasuk dengan software yang sudah saya tentukan untuk apa? Software yang sudah saya tentukan untuk praktikum basis data kali ini. Saya izin share screen dulu ya. Saya jelaskan tentang kontrak kuliahnya. Apakah sudah terlihat screen saya? Terlihat? Oke. Lihat, Bu. Saya jelaskan sedikit ya. Untuk kontrak kuliah kita pada semester ini, praktikum basis data, nanti akan ada lanjutannya, sesi kedua itu di semester depan, praktikum basis data lanjut namanya. Selama 1 semester ini kita ketemu itu 12 kali pertemuan namanya. 16 kali pertemuan, dipotong UTS dan UAS. Untuk persentase penilaiannya, saya itu seperti ini. Kuis akan saya adakan 2 kali. 1 kali sebelum UTS, 1 kali setelah UTS. Kan kita ketemu seminggu nih, habis itu UTS. Terus kita ketemu minggu keberapa lagi, habis itu UAS gitu kan. Kemudian untuk tugas saya juga sama. Persentasenya 20%, tugasnya 2 kali. 1 kali sebelum UTS, 1 kali setelah UTS. Kemudian untuk UTS saya 25%, UAS-nya saya 25%, dan final project di akhir ada 20%. Semoga semua rencana kegiatan pembelajaran kita untuk praktikum basis data lanjut bisa terlaksana dengan baik. Artinya targetnya kuis 2 kali, tugas 2 kali, UTS, UAS, dan final project itu bisa terlaksana semuanya. Kemudian untuk peraturan selama perkuliahan berlangsung. Nanti akan saya adakan perkuliahan via Google Meet atau via Zoom. Tergantung nanti, biasanya saya pakai Zoom. Untuk di Zoom, teman-teman silahkan. Saya membebaskan teman-teman untuk memakai baju yang sopan gitu ya. Kalau pas nanti ada di akhir sesi ada foto, saya print screen untuk bukti kehadiran teman-teman mengikuti kuliah saya, silakan gunakan pakaian yang sopan. Atasannya aja kan, yang penting bawahannya nggak terlihat sih, jadi bebas. Kemudian untuk kehadiran kita kan hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat gitu ya. Biasanya Jumat itu untuk UTS atau UAS. Nah, 4 kali ini kan kalau kita tatap muka atau offline itu kan dibagi 2 ya. Presensinya itu 1 hari 2 kali. Maka ada 8 pertemuan. Saya harapkan teman-teman itu hadir semuanya, karena kita offline, mungkin kalau teman-teman ada kendala di sinyal, bisa japri saya dulu. Bu, saya sinyalnya ternyata error atau apa, jadi saya sudah tahu dulu. Sebelum teman-teman itu nggak hadir di Zoom. Misalnya memang teman-teman lagi ada perjalanan nih di hari Rabu misalnya. Bu, saya izin mengikuti via Zoom tapi di jalan karena ada kegiatan di luar rumah, itu nggak masalah. Yang penting ada pemberitahuan dulu ke saya. Kemudian untuk tugas mahasiswa, nanti akan ada tugas kuliah laporan praktikum. Jadi praktikum kita hari ini ngapain, itu di laporan. Tetapi teman-teman mohon maaf, kalau memang laporan praktikumnya itu teman-teman buat, tolong jangan ada unsur plagiarisme. Kalau ada indikasi unsur plagiarisme, langsung tidak saya nilai. Plagiarisme di sini seperti apa? Yang pertama itu ketika teman-teman misalnya nanti akan ada bikin source code project gitu ya. Select bintang from apa gitu. Itu silakan teman-teman gunakan akun teman-teman sendiri. Jadi database yang teman-teman buat itu pakai database sendiri, pun dengan source code-nya, bikin sendiri. Jangan asal kopas dari teman. Nanti akan kelihatan kok, mana yang kopas, mana yang benar-benar bikin sendiri.
Kemudian, jika mahasiswa tidak mengikuti UAS dan UTS dan tidak mengikuti ujian susulan, maka nilai ujian dianggap 0. Tidak ada tugas sebagai pengganti ujian. Jadi, mahasiswa apabila nanti ada kepentingan ketika saya jadwalnya UAS atau UTS, teman-teman nggak bisa karena ada kepentingan, silakan konfirmasi dulu ke saya. Kita mau ujian kapan, mau seperti apa. Kalau tidak ada konfirmasi, sampai pada saatnya nilai saya launching, kemudian teman-teman baru ngeh, Bu, saya ternyata belum UTS, saya sudah tidak menerima alasan apapun. Jadi mending di awal, kalau memang teman-teman nggak bisa ngikutin UTS atau UAS saya, beritahu saya, kemudian kita cari solusi bareng-bareng. Jangan ketika nilai sudah launching teman-teman baru komplain, itu nggak saya terima, ya. Kemudian untuk referensi di perpustakaan itu sudah banyak banget buku tentang basis data. Pakai Oracle, pakai MySQL, pakai SQL Server, itu banyak banget. Silakan dipinjam atau teman-teman juga bisa searching di internet, itu sudah sangat banyak. Hanya saja misalnya bedanya antara SQL Server, MySQL, dan Oracle itu saya itu pakainya SQL-nya. Jadi konsepnya sama semua. Walaupun platformnya beda-beda, tapi konsep SQL-nya sama. Cara untuk membuat tabel atau database ya pakai create. Cara untuk menampilkan ya pakai select. Cara untuk menginput ya pakai insert. Seperti itu maksudnya. Oke, itu untuk kontrak pembelajaran kita. Saya lanjutkan langsung masuk ke materi. Sampai di sini dulu, ada pertanyaan? Sepertinya cukup, Bu. Ada, Bu. Oke, nggak ada ya. Mohon maaf saya matikan video saya karena kalau nggak dimatikan takut sinyalnya unstable, jadinya saya matikan. Bu, Izin mohon share maaf. screen dulu. Mohon Gimana? maaf, Bu, sebelumnya. Ini kan pertemuan pertama kita pakai Zoom ya, Bu. Teman-teman setelah diskusi di grup, pada pengennya pakai Google Meet, seperti tadi yang tertuang di kontrak perkuliahan juga itu pakainya Google Meet kan, Bu, bukan Zoom. Oke, boleh. Besok ya. Besok kita Iya, Bu. pakai Google Meet ya. Iya, Hari Bu. ini pakai Zoom dulu ya. Iya, Bu, nggak apa-apa. Oke. Kalau pakai Google Meet kadang saya agak susah kalau share screen atau share materi. Nanti materi saya share di ini ya, di grup, kemudian di e-learning, insya Allah hari ini saya upload. Ada videonya juga, silakan nanti teman-teman akses di sana. Baik, Bu. Baik, Bu. Screen saya terlihat? Terlihat, Bu. Terlihat, Bu. Terlihat, Bu. Oke, saya mulai ya. Untuk praktikum basis data kali ini, saya pakainya SQL Server atau MySQL. Maaf. Saya pakainya Oracle. Itu SQL Plus-nya. Jadi, silakan nanti teman-teman untuk install SQL Oracle-nya, Oracle 10G. Kemudian nanti saya pakainya SQL. Untuk, sebentar. Untuk di awal, kita kenalan dulu sama Oracle. Sekilas tentang Oracle, kenapa saya lebih memilih pakai Oracle dibandingkan pakai SQL Server atau MySQL? Biasanya nanti teman-teman itu ketika nanti kan ada mata kuliah PBO ya, pemrograman berorientasi objek atau Object Oriented Programming. Itu nanti teman-teman bisa pakai database-nya MySQL, bisa pakai database-nya SQL Server. Atau teman-teman mau pakai Oracle, nggak masalah. Yang penting teman-teman sudah tahu dulu konsep cara pembuatan sebuah database
cara memanipulasi database, cara membuat tabel, menginsert tabel, menghapus, dan sebagainya. Oracle merupakan sebuah software yang database yang banyak dipakai di perusahaan-perusahaan besar di seluruh dunia saat ini. Karena apa? Karena sistem keamanannya yang handal. Oracle merupakan sebuah software database yang dapat mengelola data dengan kapasitas yang besar dan aksesnya lebih cepat dibandingkan dengan software database yang lainnya. Oracle Corporation yang berdiri pada tahun 1977 sebelumnya mengembangkan database Oracle sebagai perangkat lunak yang dipakai oleh pihak militer US. Namun, seiring perkembangan Oracle juga dipakai oleh pihak bisnis dan pihak sipil. Dengan demikian, citra militer seperti tangguh dan siap dalam segala situasi juga turut melekat dalam database Oracle. Selain kapasitasnya yang besar dan aksesnya yang cepat, dia juga mempunyai sistem security yang handal. Itulah kenapa Oracle dipilih dibandingkan DBMS yang lainnya. Untuk perusahaan-perusahaan besar, memang mereka lebih suka menggunakan Oracle karena keuntungan-keuntungan tersebut dibandingkan dengan DBMS yang lainnya. Biasanya untuk pendidikan atau untuk di segi perkuliahan atau untuk kepentingan pendidikan itu biasanya pakainya memang SQL Server atau MySQL karena lebih kompatibel Tapi saya lebih memilih mengenal supaya besok kalau implementasinya, kalau teman-teman magang di mana gitu, di sebuah perusahaan atau di sebuah kantor pemerintahan, biasanya mereka sudah pakainya nggak lagi MySQL atau SQL Server, mereka pakainya Oracle. Oracle sendiri tidak hanya bermain dalam ranah database, namun juga di ranah aplikasi dan perangkat keras. Untuk edisi Oracle, yang pertama muncul adalah standar One, yaitu edisi berbayar dengan batasan maksimal 2 prosesor. Untuk standar, edisi berbayar dengan batasan maksimal 4 prosesor. Untuk Enterprise, edisi berbayar tanpa batasan prosesor. Untuk Express, edisi gratis dengan batasan data maksimal 4 GB. Untuk versi yang terakhir ada 11.2.0.6, itu versinya. Saya pakainya yang 10G, karena yang 10G itu lebih kecil ininya. Filenya lebih kecil, jadi lebih mudah diinstal di laptop teman-teman. Kemudian, untuk SQL dan PLSQL. Untuk SQL saya ajarkan sebelum semester ini, untuk PLSQL saya ajarkan semester depan. Semoga kita masih ketemu. Biasanya sih kalau saya sekarang ngampu praktikum basis data, semester depan saya ngampu basis data lanjut, biar sinkron gitu. Apa yang sudah saya sampaikan sebelumnya nyambung dengan apa yang akan saya sampaikan di semester berikutnya. Untuk SQL, kepanjangan dari struktur query language adalah sekumpulan perintah yang digunakan oleh pengguna database untuk memanipulasi data yang tersimpan. SQL sendiri terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah DDL, Data Definition Language, yang mendefinisikan sebuah data. Bagaimana cara membuat struktur database, bagaimana cara membuat struktur tabel. Kemudian DML, Data Manipulation Language. Data Manipulation Language ini digunakan untuk memanipulasi data, bisa mengisi, bisa mengubah, bisa menghapus. Kemudian Data Control Language yang terakhir, itu untuk mengontrol backup dan recovery-nya. Data tersebut integritasnya supaya tetap terjaga dengan baik karena penggunaan selama beberapa waktu tertentu, maka pengelolaan kontrolnya ada di Data Control Language. Kemudian untuk PLSQL, Procedural Language Structure Query Language, adalah suatu blok yang berisi skrip-skrip bahasa prosedural. Nah, ini yang tidak ada di SQL. Oracle menyediakan sebuah fleksibilitas bagi Anda, bagi kita, untuk menuliskan bahasa-bahasa generasi ketiga yang tidak terdapat pada bahasa SQL. Bahasa-bahasa yang dimaksud adalah bahasa prosedural tersebut, misalnya bikin fungsi, bikin prosedur yang tidak ada atau tidak disediakan oleh Oracle. Kita mendeskripsikan fungsi dan prosedur tersebut sendiri. Pada PLSQL, kita dapat menuliskan perintah-perintah seperti menuliskan perintah pada bahasa pemrograman prosedural. Karena di dalam PLSQL tersedia bagian untuk
tipe data, struktur percabangan, maupun struktur pengulangan. Jadi di dalam PLSQL itu nantinya ada bagian yang digunakan untuk mendeklarasikan data, bisa digunakan untuk mendeklarasikan struktur percabangan ataupun pengulangan yang memang dibutuhkan pada bagian program. Dengan adanya kelengkapan semacam itu, tentunya PLSQL akan dapat meningkatkan performa dari database yang kita olah. Untuk ilustrasinya seperti ini. Ini bahasa prosedural yang nantinya kita buat, yang tidak disediakan oleh Oracle. Ini bahasa SQL yang memang sudah disediakan oleh Oracle. Gabungan dari keduanya ini terbentuklah procedural language, struktur query language. Untuk semester ini kita hanya belajar SQL-nya saja. Kenapa? Kita cukup gunakan bahasa-bahasa yang sudah disediakan oleh Oracle. Kita tidak perlu membuat bahasa-bahasa yang belum disediakan, tapi cukup mempelajari ininya dulu. Kalau semester ini sudah belajar SQL, baru semester depan kita buat bahasa-bahasa yang memang dibutuhkan untuk memanipulasi data yang tidak ada di Oracle. Kemudian, hubungan antara SQL dan basis data relasional. Model basis data relasional pertama kali diwujudkan oleh ERF Code pada tahun 1970. Basis data relasional sendiri adalah basis data di mana tabel-tabel yang ada di dalamnya saling berelasi satu dengan yang lainnya, atau yang disebut dengan ERD, Entity Relationship Diagram. Untuk contoh basis data relasionalnya adalah Firebase, Microsoft Access, SQL Server, MySQL, dan Oracle. Itu DBMS-nya, Database Management System. Secara sederhananya, hubungan antara SQL dan basis data relasional kita gambarkan seperti di bawah ini. Ini aplikasinya, ini SQL-nya, ini basis data relasionalnya. Dari ilustrasi gambar di sini terlihat jelas bahwa SQL merupakan penghubung antara aplikasi dengan basis data relasional. Untuk aplikasinya sendiri, ini teman-teman belajar di PBO, pemrograman berorientasi objek. Nanti teman-teman bisa pakai Visual Studio, bisa pakai DLP, bisa pakai C++, bisa pakai, kalau versi webnya ada PHP, ASP, Laravel, atau CI. Itu di sini, di aplikasi. Kalau ranah saya di sini. Ini basis data relasional nanti, hasil dari pembuatan sebuah database yang kita olah menggunakan bahasa SQL. Untuk tabel dan basis data relasional. Teman-teman kalau ini habis, nanti ini keluar sendiri, Zoom meeting-nya saya mulai lagi. Jadi teman-teman nanti langsung aja ikut Zoom meeting lagi ya. Untuk tabel dan basis data relasional, tabel merupakan suatu objek yang menggambarkan sebuah entitas tertentu. Sebagai contoh misalnya tabel pelanggan, maka tabel ini merepresentasikan suatu entitas pelanggan yang terdiri atas atribut-atribut yang terkait dengan pelanggan. Atribut-atribut di sini maksudnya itu kolom-kolom, field-field. Atributnya ada apa aja? Ada kode pelanggan, nama pelanggan, alamat pelanggan, kota pelanggan. Itu atribut-atribut yang ada pada entitas pelanggan. Kemudian basis data adalah kumpulan dari tabel-tabel. Ini salah satu tabelnya ya. Relasi antar satu tabel dengan tabel yang lainnya disebut dengan basis data relasional. Masing-masing tabel dihubungkan dengan sebuah key yang disebut primary key dan foreign key. Contoh ilustrasinya seperti ini. Ini ada sebuah tabel pelanggan. Ini yang namanya kolom atau field. Ini yang namanya baris data. Ini 1 sampai sini, 2 sampai sini, 3 sampai sini. Untuk primary key-nya ada di kode pelanggan. Biasanya primary key itu unique, gitu ya. Kemudian tabel pelanggan mewakili entitas pelanggan. Atribut-atribut yang ada pada entitas pelanggan disebut field atau kolom. Isi dari masing-masing atribut atau field disebut dengan record atau baris. Teman-teman, ini saya stop share dulu. Zoom-nya tinggal 1 menit. Saya end dulu. Habis itu saya buka Zoom-nya lagi ya. Baik, Bu. Ya, Bu. Oke. Terima kasih. Sebentar, saya matikan dulu.
Oke, teman-teman, saya lanjutkan. Kurang satu mahasiswa yang belum hadir. Oke, screen saya terlihat jelas? Lihat, Bu. Lihat, Bu. Ya. Terlihat, Bu. Oke, tugas teman-teman untuk hari ini, untuk praktikum hari ini, silakan teman-teman instalasi Oracle 10G-nya di laptop teman-teman. Biar apa? Biar besok saya masuk ke materi SQL, teman-teman sudah siap. Ya. Nanti teman-teman akan dihadapkan pada beberapa error ya selama proses instalasi. Silakan teman-teman nanti ketika proses error dilihat errornya, keterangannya apa, kemudian tanyakan di grup WhatsApp, grup WhatsApp kelas ya. Kalau misalnya teman-teman bisa nyelesain itu sendiri, sharing dengan teman yang lainnya. Misalnya nih, Bu, saya sudah nginstal nih Oracle-nya. Kemudian, tapi saya nggak bisa buka SQL-nya. Oh, ternyata teman yang lain, Bu, saya malah bisa semuanya nih, lancar-lancar aja. Maka sharing di situ sharing. Jadi nanti, saya ini kan on sampai jam, kadang kalau sudah pulang ke rumah itu, HP saya taruh di mana gitu kan ya, tinggal ngurusi rumah. Jadi kadang kalau teman-teman nanya suka nggak tak jawab atau jawabnya saya slow respon karena kalau di rumah waktunya terbatas gitu ya. Nanti yang penting teman-teman antara yang jadi untuk proses instalasinya dengan yang tidak jadi saling sharing aja. Ini kenapa gitu ya. Saya langkah-langkahnya saya jelaskan sebentar. Nanti di awal teman-teman itu akan muncul sebuah form seperti ini ya. Pada proses instalasi sebuah form akan muncul yang namanya Oracle Universal Installer, OUI. Bunda buat apa? Bunda, lagi ngajar sebentar, nanti jangan. Nah, ya. Kemudian nanti teman-teman uncheck yang di create starter database itu kan ada ceknya, teman-teman hilangin ceknya. Kemudian untuk Oracle Home Location-nya, teman-teman bisa browse atau bisa pakai standarnya Oracle. Kalau standarnya Oracle biasanya itu ada di drive C. Untuk teman-teman kalau yang mau ganti, misalnya mau di drive D atau di drive apa yang lain, maka teman-teman bisa klik browse, kemudian tentukan drive-nya. Drive ini untuk penyimpanan semua file Oracle-nya. Ya, silakan. Kemudian langsung saja klik next. Jangan pilih yang advanced installation, pilih yang basic aja. Karena ketika teman-teman milih yang basic, maka standarnya proses penginstalan Oracle yang 10G itu terinstall semua. Tapi kalau advanced installation itu teman-teman nanti kebingungan ketika mau meng-set password-nya. Password untuk masuk ke SIS, apakah pakai SIS, apakah pakai sistem, ataukah pakai sysman, dan lain sebagainya. Saran saya pakai basic installation saja. Kemudian, untuk selanjutnya ketika di tombol next itu dipilih, maka teman-teman akan muncul atau dihadapkan pada sebuah form Oracle Universal Installer summary-nya. Summary-nya itu kesimpulan atau keterangan di mana teman-teman di situ source-nya letaknya di drive mana, Oracle Home-nya letaknya di drive mana. Kemudian di situ juga terdapat ada space requirement-nya. Space requirement lebih ke berapa penyimpanannya. Gitu ya. Sebentar Pak. Sebentar teman-teman, mohon maaf.
Kemudian maaf teman-teman, saya lanjutkan. Kemudian setelah summary di sini, kemudian klik install di sini ya. Form summary menunjukkan rangkuman informasi mengenai produk Oracle yang akan kita install. Kemudian pilih tombol install untuk melanjutkan. Setelah pilih tombol install, teman-teman di sini tunggu progresnya sampai 100%. Oke. Setelah 100%, teman-teman itu klik next. Ketika next dipilih, maka akan dihadapkan pada sebuah configuration assistant. Configuration assistant yang dimaksud di sini, teman-teman itu di sini ada one page application in progress recommended. Artinya sebuah aplikasi yang direkomendasikan untuk dipakai ya nantinya di Oracle-nya. Kemudian setelah selesai maka teman-teman ends of installation, selesai ya. Kemudian klik tombol exit, nanti akan muncul form seperti ini, kemudian klik tombol yes ya. Kemudian untuk menjalankannya teman-teman klik start Oracle DB10G Home 1, application development, kemudian pilih yang SQL Plus. Ini yang nantinya lembar kerja kita. Kita akan memanipulasi database dan tabel-tabel yang kita buat lewat SQL Plus. Ketika ini diklik, teman-teman disuruh menginputkan username dan password, inputkan sesuai standarnya Oracle, yaitu sistem-sistem. Kemudian klik tombol OK. Maka muncul sebuah lembar kerja Oracle seperti ini. Kita nantinya akan menginputkan atau akan menuliskan source code program SQL-nya di sini. Oke? Sampai di sini ada pertanyaan? Sampai di sini silakan saya buka sesi pertanyaan. Sepertinya terlihat mudah untuk proses instalasinya, tapi nanti karena ini pertama, jadi teman-teman mungkin akan semoga sih nggak ada kesulitan yang teman-teman hadapi. Tapi kalau misalnya nanti ada kesulitan atau error yang muncul, nanti kita sharing-sharing aja ya. Silakan pertanyaan. Bu, izin bertanya. Boleh. Namanya siapa? Sarah Herunisa, Bu. Ya, siap. Gimana, Mbak? Saya mau tanya untuk aplikasinya berapa giga ya, Bu? Kayaknya nggak sampai 2 giga, Mbak. Paling satuan ya, Bu? 1 iya. giga. Betul. Ya, sekitar itu. Kecil sih, Mbak. Kalau Oracle-nya kecil, nggak sebesar kayak yang pengolahan gambar citra gitu. Kayak Adobe Photoshop atau apa. Ini kecil kok. Nanti Mas ketua kelasnya Mas siapa? Mbak Indika. Mbak Indika, Bu. Mbak Indika, Bu. Mbak Saya, Indika, Bu. saya tambahin kerjaannya. Nanti kayaknya saya punya apa enggak ya? File untuk Oracle-nya. Kemarin itu saya di saya itu kemarin di nanti cari filenya ya Mbak Indika, file untuk instalasinya. Atau nanti saya mintakan ke kelas lain. Kebetulan Mbak Indika yang mau minta. Kebetulan di grup sudah ada yang nge-share, Bu, di grup kelas. Oke. Grup kelas. Oke. Udah muncul di saya ya? Gimana, Bu? Ya udah, nggak apa-apa. Yang penting itu ya, file-file untuk instalasinya disiapin. Terus, ada lagi yang mau tanya? Bu, saya mau tanya, Bu. Ya, silakan. Kalau misalkan pakai yang 11G itu sama nggak ya, Bu? Pakai 11G sama. Yang penting laptopnya kompatibel, Mbak. Jadi gini, ada beberapa kesulitan yang teman-teman hadapi itu karena saya nggak tahu ya kondisi laptopnya atau file-file yang terinstall di laptopnya itu seperti apa. Kalau misalnya di komputer kampus kan kita bisa sama ratain gitu ya. Nah, kalau laptopnya teman-teman kan saya nggak tahu keadaan laptopnya seperti apa. Artinya ketika di Mbak Indika muncul error ini, tapi nggak di Mbak Salma. Mbak Salma aman-aman aja. Atau di Mas Bintang misalnya
dia muncul error nggak bisa masuk ke sistemnya, tapi di Mbak Indika bisa. Nah, itu kan mungkin karena laptopnya yang beda gitu. Maksudnya tuh isi dari laptop masing-masing teman-teman tuh beda gitu maksudnya. Gitu. Jadi nanti makanya kalau ada error, teman-teman sharing aja, sharing antar teman aja. Kok saya error di sini ya? Atau teman-teman bisa cari di YouTube itu banyak banget ya. Ketika teman-teman inputkan error ketika penginstalan database dengan keterangan error apa gitu, maka nanti akan muncul di situ solusinya. Gitu teman-teman. Ada pertanyaan lain? Ya. Saya ingin bertanya, Bu. Ya, silahkan Mbak Risna Berti. Ini buat laporan juga, Bu. Kan katanya tadi kalau habis pembelajaran itu harus buat laporan lainnya, dibuat nggak? Oke, siap. Untuk hari ini nggak usah bikin laporan praktikum. Hari ini tugasnya cukup nginstal Oracle sampai muncul halaman Oracle SQL Plus seperti ini. Nanti masing-masing screenshot ya. Baik, Bu. Kalau sudah di grup aja, Bu, saya udah jadi nih, gitu ya. Hari ini nggak usah bikin laporan praktikum. Baik, Bu. Terima Ada lagi kasih. yang lain? Ya, ada lagi yang lain, silakan. Bu, mau izin bertanya, Bu. Ya, gimana? Kalau untuk laporan buat besok itu ketentuannya kayak gimana ya? Ketentuan laporannya? Kalau untuk laporan praktikum, teman-teman cukup kasih lembar di depan itu ada logo PNC-nya, kemudian laporan praktikum basis data. Logo PNC, kemudian nama teman-teman. Sudah gitu aja. Baik, Bu. Oke, ada lagi yang lain? Tidak ada pertanyaan lagi? Oke. Siap. Oke, nanti bisa tanyakan di grup ya. Oke, teman-teman, kalau memang tidak ada pertanyaan lagi, pertemuan hari ini saya cukupkan sekian. Tugasnya teman-teman hari ini cukup instalasi Oracle-nya saja. Kemudian nanti teman-teman kalau misalnya ada kesulitan bisa ditanyakan via grup WA. Kalau misalnya hari ini untuk praktikumnya nggak usah bikin laporan praktikum. Untuk hari besok kita ketemu via Google Meet, insya Allah saya siapkan dulu Google Meet-nya. Kemudian jangan lupa jam 8 presensi dulu lewat e-learning, supaya nanti terekap. Untuk tadi mas-mas dan mbak-mbak tadi yang saya presensikan itu tidak ada keterangan self-recorder. Artinya kalau yang dia bisa login sendiri, enroll sendiri, kemudian presensi, submit attendance, maka ada keterangannya self-recorder. Tapi kalau yang saya presensikan itu nggak muncul keterangan di saya. Nggak apa-apa sih, tidak mengurangi nilai. Yang penting teman-teman hadir pada hari ini. Untuk terakhirnya, saya izin stop share. Kemudian silakan diaktifkan semua kameranya. Oke. Ada satu yang belum masuk lagi, siapa ya? Harusnya kan kita 24 ya, mahasiswanya 23. Tapi ini baru 23. Silakan. Risna Berti, Mbak Risna Berti, diaktifkan kameranya. Siap. Mas Sultoni Ramadan, silakan diaktifkan kameranya. Oke. Mas Sultoni, kedengaran suara saya? Sepertinya not responded. Oke, teman-teman, senyum dulu. 1, 2, 3. Senyum. Oke, terima kasih. Nanti saya share di grup kelas. Saya akhiri pertemuan kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin live ya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama, Mas Mbak. Terima kasih.